ini akan datang dibawakan oleh Natijan bersama Mujibur Rizal. Mana? Oke. Temanya nanti, nah ini ternyata dari kajian-kajian kita masih banyak kita masih melupakan dasar-dasar pemikiran filsafat seperti yang berkembang dalam diskusi tadi. Makanya kita mereview ini dalam rangka memastikan itu sudah kita kuasai karena ini dasar. Dan besok kita membahas tema tentang pendefinisian filsafat Islam karena ini debatable juga dalam dunia Islam. Saya bahkan itu juga membuat sebuah materi juga dengan kajian itu, filsafat Islam, filsafat Muslim, atau filsafat Arab. Kenapa jadi filsafat Islam? Kenapa tidak filsafat Muslim? Kenapa tidak filsafat Barat? Nah ini kan juga debatable. Sama halnya dengan tadi diskusi yang berkembang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dalam pemikiran filsafat. Ada yang menarik ini untuk menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh saya kebetulan belum menulis tentang tema ini ya. Sejak kapan itu pengistilahan filsafat Islam dengan menggunakan Al-Quran dan sebagai dasar dalam berpikir filsafat. Kalian lihat coba di jurnal online ya, kedudukan filsafat dalam Islam itu menarik, itu ditulis, itu dijelaskan bahwa untuk menjawab Ikram tadi itu di zaman Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Rushd itu sudah ada pengistilahannya adalah harmonisasi antara filsafat dan Islam, khususnya Al-Quran. Tetapi ketika para filsuf mencoba mengkaji lebih jauh tentang di mana sih letak kesamaannya, kesesuaiannya antara filsafat dan Al-Quran itu ketika filsafat Platonis mempengaruhi ranah kefilsafatan Islam. Karena ada jawaban-jawaban dari pemikiran Plotinos yang tidak memberikan gambaran yang utuh terhadap konsep being, misalnya tentang wahdatul wujud itu. Lalu mereka mencari jawabannya, mencari sinkronisasi antara Al-Quran dan pemikiran filsafat, dan itu ada dalam era filsafat klasik Islam. Makanya ketika zamannya Plotinos dan para filsuf Islam yang ada masa itu disebut sebagai era filsafat Islam klasik. Karena secara spesifik banyak memang yang tidak menyebutkan kapan sih Al-Quran itu dikatakan sebagai dasar pijakan filosofis. Jangan-jangan itu hanya ilmu gatok ya kalau bahasa Jawa, hanya disesuaikan saja gitu. Al-Kindi sudah menjelaskan itu ada harmonisasi. Tetapi yang paling ekstrim bahkan untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh pemateri tadi itu, sejak kapan dan siapa yang mengatakan tinggi mana Al-Quran apa akal gitu kan. Nah itu secara ekstrim itu dijelaskan oleh, bukan ekstrim sih sebenarnya, sangat berani oleh Muhammad Abduh, itu abad ke-19. Dan Abduh mengatakan Al-Quran dan Wahyu itu setara ya. Teks itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kajian terhadap teks itu. Makanya dipertegas lagi oleh ilmuwan belakangan yang Mufti Ali. Dia membuat jargon dan itu mempengaruhi pemikiran keislaman termasuk juga kefilsafatan dengan istilah dia memakai bahasa Latin yaitu scientificum doctrinum.
bahwa antara sains dan doktrin itu berawal dari sains itu sendiri. Jadi kita memahami agama, kita memahami konsep Tuhan, kita memahami apa saja, maka kuasai alatnya. Apa alatnya? Ya sains. Kita mempelajari agama Islam dengan pendekatan filsafat. Filsafat itu sebagai sains, sebagai alat gitu. Kita ingin berpuasa besok ini ya, kita juga harus mengetahui bagaimana tata cara puasa yang benar. Kenapa kita harus berpuasa? Saya dulu ingat betul, saya nggak tahu kalau di zaman kalian, karena kalian kan hidup bersama dengan teman-teman sejawat kalian. Banyak kawan-kawan saya itu yang Muslim, ya. Mereka bulan puasa tuh puasa penuh mereka ya. Sebulan Ramadan tuh puasa penuh. Tapi di antara puasa mereka yang menurut saya dan membuat saya tertawa itu adalah mereka tidak sholat gitu. Kalian pernah nggak ngelihat ada orang puasa tapi tidak sholat gitu? Ya sering kita lihat itu. Diheran, kenapa puasa tapi kok nggak sholat? Dan perintah sholat itu adalah perintah yang juga wajib untuk kita laksanakan, karena nggak ngerti ilmu. Ya. Makanya kalau kita melaksanakan sesuatu itu saintifiknya kuasai, baru kita penguasaan saintifik itu untuk memahami apa? Doktrin agama itu jadi kita pahami. Saya kira spirit yang disampaikan oleh Mukti Ali itu adalah spirit yang dibawanya dari berpikir kritisnya Muhammad Abduh. Walaupun teori ini juga dikritik, pahami agama dulu. Tapi kan memahami agama kan harus dengan belajar, harus dengan teori, ya kan? Tidak mungkin kita memahami agama itu kalau kita nggak ngerti teori. Anda belajar Al-Quran, tapi kalau nggak belajar cara membaca Al-Quran, cara menerjemahkan Al-Quran, apalagi cara menafsirkan Al-Quran, itu sia-sia. Gitu. Maka pelajari dulu ilmunya, baru kita bicara. Pelajari dulu teorinya, baru kita lakukan. Jangan sampai yang viral Idul Fitri yang lalu itu, takbir Rotul Ihram biasa, dia mengangkat tangan. Tapi takbir pertama dalam 7 takbir sholat id itu dia malah ruku. Itu kan jelas sekali bahwa dia nggak paham bagaimana tata caranya sholat Idul Fitri. Karena ada 7 takbir di luar takbiratul ihram. Mana kenapa ketahuan ya? Dia bikin bikin video gitu kan, dan viral kemarin terjadi di anak-anak muda ya, karena memang nggak paham, ketara sekali bahwa dia nggak pernah sholat Idul Fitri. Oh, kalian nanti kalau sholat jenazah kalian rukuk, nah, itu juga nanti tidak paham ya. Nah saya sendiri pernah melihat itu ya, walaupun dia tidak ruku, nggak sampai ruku, cuma di belakang saya ngimami, di depan dia bilang, pak agak maju sedikit pak, nanti saya nggak bisa ruku, kata dia. Kan ketoro banget itu, kurang jalannya, kurang jauh jalannya gitu. Nah kalian tuh kita ini harus jauh jalannya, ya banyak pikniknya, biar ngerti hal-hal yang seperti itu, supaya apa? Tidak gagal paham. Kemudian dari sini saya menggarisbawahi bahwa kenapa filsafat Islam itu menjadikan Al-Quran, karena ternyata ada jawaban-jawaban yang ditanyakan dalam konsep filsafat Plotinus misalnya tidak terjawab oleh rasio manusia. Itu semakin mengukuhkan, walaupun seperti yang saya katakan tadi bahwa Ibnu Sina, Al-Farabi dan Ibnu Rushd itu sudah mengharmonisasikan. Jadi istilahnya yang digunakan, mereka mengharmonisasikan antara akal dan Al-Quran. Oke, kemudian
ada pertanyaan kritis mungkin yang perlu kita juga harus jawab gitu ya. Apa pertanyaan kritisnya? Memang sejauh mana Al-Quran bisa memberikan jawaban terhadap persoalan para filsafat? Karena seperti kita ketahui, al-hikmah itu sendiri itu hanya diambil dari makna dari al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Ya. Dalam Al-Quran kan ada kata hikmah itu bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ya. Jadi kita itu mengambil Al-Quran itu karena ada hikmah di dalam Al-Quran itu. Tapi secara spesifik itu ada di Mula Sadra. Jadi ketika beliau menulis Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, ya, teosofi transenden, ya, bahwa Al-Hikmah yang dimaksud di situ itu adalah bagaimana kita memahami konsep kebijaksanaan yang melatar belakangi kehidupan manusia itu. Mestinya itu mendasarkan seseorang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu adalah sejatinya bijaksana. Dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu adalah keterbatasan yang membuat dirinya sadar bahwa ilmu yang dia miliki sangat bergantung kepada ilmunya yang maha kuasa. Makanya kalau kita diberi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, itu artinya bukan Tuhan, ini loh ilmu kamu gunakan, tidak. Tetapi otak kita itu diinstal oleh Tuhan itu dengan sedikit pengetahuan. Tidak semuanya yang kita ketahui. Gitu loh. Installnya itu segitu. Kayak ahli komputer lah menginstal laptop kita atau komputer kita gitu. Jadi Tuhan itu memberi keterbatasan itu ya dengan pengetahuan itu. Walaupun pengetahuan yang Allah install kepada kita untuk mengetahui, kita itu kan punya perangkat istilahnya. Perangkat untuk mengetahui. Tapi kalau perangkat itu tidak kita gunakan untuk diisi, kita juga nggak akan berarti apa-apa perangkat tersebut. Kalian punya kertas, punya pulpen, tapi nggak ada yang kalian tulis dari ide-ide yang ada di pikiran kalian. Nggak ada gunanya kertas dan pulpen itu. Makanya otak itu kata orang tua kita sering gunakan otak itu, diasah. Nah diasahnya gimana? Tuhan memberikan jalannya kepada kita. Iqra, bacalah, baca realitas itu, baca apa-apa yang ada di sekelilingmu, baca ayat-ayat yang ada di hadapan. Ayat itu enggak hanya Quran menurut saya, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para filsuf, oleh orang-orang hebat tuh baca. Makanya kalau orang-orang hebat tuh menginspirasi kita itu tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa seperti mereka, dan karena kita membaca mereka. Orang kan begitu, siapa tahu itu Jack Ma, kok bisa dia orang miskin, orang yang dihinakan oleh orang di masanya, lalu dia menjelma menjadi orang kaya gitu. Orang kan kepo, lalu mencari tentang Jack Ma. Mesin Google algoritmanya penuh dengan orang yang mencari dia. Apalagi sempat kemarin Jack Ma itu menghilang. Lalu orang pengen tahu juga siapa itu Mark Zuckerberg, anak muda, kaya raya itu, dan mendonasikan sebagian besar keuangannya untuk badan-badan amal, ya, filantropi. Orang mengkaji, menginspirasi kan, ya. Sehingga kita membaca itu jangan hanya berpikir, saya baca Al-Quran. Kalian baca Al-Quran hanya baca terjemahannya, tapi tidak mencoba menggali apa yang dibalik maknanya, itu nggak tahu apa-apa kita tentang Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu jangan dibaca yang tersurat saja, tetapi dalam Al-Quran itu ada makna-makna yang tersirat. Dan kita orang filsafat beruntung, walaupun kita tidak ahli tafsir, kita bisa mendekatinya dengan hermeneutik. Itu kan belajar, perangkat itu yang kita gunakan. Kamu kalau besok kalau misalnya presentasi jangan bilang karena kurang baca saya, jangan mas. Presentator itu harus pede gitu. Ya nanti akan saya baca, akan saya gali lagi. Jangan bilang saya kurang baca, kurang piknik, kurang jalan, tidak boleh. Ya, kalau kamu jadi dosen bisa nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi kata wah ini dosen kok bilang sendiri kurang baca. Kecuali kamu nggak tahu ya bilang saja sependek pengetahuan saya, gitu kan. Ya.
sepengetahuan saya ini, sedikit bacaan saya gitu. Karena kita orang filsafat itu diujikan dari bacaan-bacaan kita. Kita lebih dari orang lain itu kan kadang-kadang kita membaca. Ya. Kalau kita nggak baca, dari mana kita bisa mengisi apa yang ada dalam otak kita ini? Oke. Jadi dari sini terlihat bahwa Al-Quran ya dijadikan sebagai dasar dalam kajian filsafat, dan filsafat menjadikan Al-Quran sebagai akar pemikiran filosofis itu. Menurut saya itu bukan hanya sekadar disesuaikan, memang sudah ada dasarnya. Al-Quran ya itu tidak kita bantah itu ya sebagai sumber rujukan utama dalam ajaran Islam, karena ia adalah kitab yang komprehensif yang membahas segala sesuatu ya dalam sisi kehidupan, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ada semuanya. Oh, ada yang tidak ada Pak, belanja online tidak ada. Jangan baca secara letterless ya. Prinsip belanja online itu kan jelas akodnya. Ada barang yang dijual, di-share oleh orang itu, kita ngelihatnya. Ada transaksi, kita transfer duit itu. Kalau zaman Rasulullah memang tidak ada yang seperti itu. Hakikatnya kan tetap ada. Bahwa transaksi jual beli ada barang, ada uang kan. Tidak ada orang, walaupun uangnya tidak bentuk cash ya. Kita transfer saja uangnya. Ada. Spirit itu yang kita pahami. Di dalamnya juga berfilsafat yang benar. Makanya ada pemahaman kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatil. Jadi pikirkanlah ciptaan Tuhan itu boleh, tapi jangan kalian pikirkan zat. Kalau mikirkan zat itu nggak bisa kita. Mendefinisikan Tuhan saja kita nggak bisa kok. Apa itu Allah? Allah itu selain alam. Cuma sampai di situ kita mendefinisikan Allah itu. Menurut saya, bagaimana kita berfilsafat yang benar? Filsafat itu jangan terlalu kebablasan. Itu sebenarnya yang dikritik oleh Al-Ghazali itu. Ya. Kemudian berpikir secara radikal bukan berarti hendak mengubah atau memutarbalikkan segala sesuatu, tetapi dalam arti yang sebenarnya dari kata radik akal, yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai persoalan yang dipermasalahkan. Radikal dalam berpikir itu harus kita lakukan dalam sampai ke akar-akarnya. Tetapi radikal dalam tindakan, nah ini nggak boleh. Maka kalau ada orang filsafat disalahpahami oleh orang filsafat itu radikal hanya dalam berpikir. Kalau dalam tindakan, radikal dalam beragama, tindakan radikal itu nggak boleh. Ya, dalam Islam pun kita kayak gitu. Kita disuruh itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sudah saya bilang. Ya sana, itu gambaran orang filsuf itu. Orang yang hidup dengan kebijaksanaan. Bukan orang yang hidup dengan anti kebijaksanaan. Kemudian universal, menyeluruh. Ya, dalam berfilsafat itu kita mencari asas yang paling hakikat dari semua realitas. Menyeluruh tuh, berpikir tuh jangan baca satu ayat merasa benar lalu orang lain semua salah. Kan ini yang sering salah dalam hidup. Nah, umat Islam dulu tuh sudah berpikir tuh, walaupun banyak kelompok-kelompok dalam Islam itu, tetapi mereka itu berbeda itu berdasarkan teori. Wasil bin Atha dia berbeda dengan orang-orang yang golongan di luar kelompok dia, tapi dia dalil yang digunakannya, argumentasi, ya. Begitu juga para ahli fikih atau fuqaha berbeda mereka dalam menentukan hukum Islam dari sumber yang sama Al-Quran, tetapi kok mereka bisa beda dalam menentukan sebuah terjemahan hukum itu. Tapi mereka berbeda itu dengan memakai argumen. Ini hebatnya orang-orang dulu itu. Kita mestinya belajar dari situ. Kita sekarang kan enggak. Kita kadang-kadang mendahulukan emosi kita dalam kita berdebat. Begitu juga berpikir rasional, ya, berpikir secara logis, diterima oleh akal sehat. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan kata filsafat. Nih ya, menjelaskannya. Nah, ada kata filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu bukan bahasa Arab. Filosofia atau Philen dan Sophos itu bahasa Yunani.
Saya kalau kita mencari falsafah saja itu tidak ada. Falsafah itu diambil dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab, dan itu tidak ditemukan di dalam hadis Nabi pun tidak ada. Tidak ada Nabi menyebut istilah-istilah filsafat atau falsafah. Indonesia kita menggunakan falsafah, juga menggunakan filsafat. Al-Quran hanya banyak menyebut kata hikmah yang berakar sama dengan sifat Allah. Jadi kata hikmah itu digadokkan, dihubung-hubungkan, walaupun secara spesifik itu tidak dikatakan juga oleh filsuf itu. Kenapa? Karena Ibnu Sina, Al-Kindi itu peripatetik mereka itu, sehingga mereka memakai kata filsafat. Coba aja lihat dalam buku-buku mereka itu kan, falsafah kan. Ya Ibnu Rus juga kan menulisnya kan bukan al-hikmah, bukan dia menulis tahafut al-hikmah, tapi dia nulisnya apa? Tahafut falasifah. Itu jawabannya itu. Makanya dia nggak menulis al-hikmah, karena dia peripatetik dia soalnya. Ya. Penggunaan kata hikmah itu juga nggak populer. Ayo kita belajar hikmah gitu kan. Tidak ada kan? Yang terjadi kita belajar filsafat, filsafat Islam, bukan al-hikmah al-islamiyah gitu kan. Jadi kita menggunakan filsafat Islam. Saya kira nggak masalah, memang brandingnya filsafat itu kan dari Yunani. Kenapa kita alergi dengan Yunani tersebut? Kemudian pada sejarah perkembangan Islam awal, berpikir filosofis itu memang belum ada. Kenapa? Karena ada Rasulullah. Para sahabat langsung nanya pada Kanjeng Nabi. Ada persoalan-persoalan yang tidak tahu, mereka nanya pada Nabi, ya Nabi Allah, ini apa ini? Apa maksudnya? Dan enak, semua urusan itu selesai di hadapan Nabi. Ya, karena Nabi dia tidak menjawab itu hanya berdasarkan pengetahuan dia, tapi berdasarkan jawaban instalnya Allah dalam ilmu yang dia beri. Sehingga Nabi bisa menjawab persoalan-persoalan, khususnya persoalan-persoalan kemanusiaan saat itu. Karena para sahabat belum bertanya seperti bertanya kritisnya kita saat ini. Pertanyaan-pertanyaan filosofis itu belum banyak muncul seperti kita sekarang ini. Ya. Dan enak memang di zaman dulu. Nah, kenapa kita merefleksikan filsafat? Ya, saya kira jawaban filosofisnya begitu, karena nggak ada teman kita bertanya. Ya, makanya Al-Quran mengajak kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, karena kita filsafat Islam kontemporer, ya kita jawabnya seperti itu. Kalian kan enggak gitu, fas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Iya kan? Kalau nggak ada tahu, buka Google, semua tahu. Dia melebihi Doraemon, ya. Semua dia paham. Apa yang nggak diketahui oleh Google? Jawaban ujian aja lewatnya Google kok, nggak baca bukunya kan? Kalau ujian-ujian online itu kan saya lihat jawaban, saya ketawa ya. Kalau ada jawabannya yang kalimatnya itu bagus sekali kan, saya searching gitu di Google gitu kan. Oh, dia ngambil di sini. Mikir itu loh, beri penjelasan, ambil spiritnya dengan otaknya sendiri gitu kan. Ya itu tadi, karena Anda bertanya pada ahli Google, orang-orang yang berpikir kan, dan filsuf orang yang berpikir. Makanya gambarannya kan begini tuh, ya kan? Bukan karena kepala mereka itu besar, berat lalu ditopang, tidak. Itu gambaran orang berpikir. Orang berpikir tuh nggak gini, itu orang sombong gitu, ya. Foto gini aja gitu kan. Pikir tuh gini dia, megang kepalanya, merenung kan gambarannya. Nah, ini tergambar dalam Al-Quran. Akar filosofis dalam Al-Quran itu kalian bisa lacak lah. Ya'qilun itu ada 50 Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Kemudian ada yatafakkarun, ada 26, ya. Kemudian ada yash'urun, ada 25. Ulil albab ada 16 dan ulil nuha. Nah, ini untuk terminologi yang digunakan untuk berpikir filsafat itu. Karena kita disuruh merenung dengan proses ini. Kita nggak akan dapat begitu saja ilmu itu kalau kita tidak mengalami atau menjalaninya dengan berpikir.